Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada kasus yang baru saya baca ini terkait dengan John LBF. Ini adalah salah satu tiktokers yang viral di mana-mana, yang katanya orang kaya dan orang sukses mampu berusaha secara maksimal dengan waktu singkat menjadi orang kaya. Di sini di salah satu berita yang kita baca, ya, ada yang bersangkutan tiktokers John LBF digugat pengusaha atas kerugian penipuan 1,8 miliar. Wow. Setelah saya baca, ternyata berita ini berkaitan dengan adanya penanganan satu perkara yang ternyata tidak diselesaikan oleh yang bersangkutan. Artinya di sini Mas John ini mungkin ya menerima kuasa atau memberikan solusi seolah-olah sebagai pengacara atau yang menyelesaikan sebuah perkara. Nah, ini menjadi satu persoalan buat masyarakat. Saya cuma mengatakan begini, bahwa pengacara itu adalah pekerjaan yang profesi itu memang dilindungi oleh undang-undang. Kita ini sekolah dan kita ini boleh dikatakan profesi yang benar-benar profesional. Ada aturan mainnya, tidak mungkin orang lain yang tidak pengacara kemudian mengaku seolah-olah bisa menyelesaikan perkara. Itu artinya calo itu, bukan yang namanya pengacara. Yang kedua, hati-hati kepada masyarakat bahwa banyak sekali hari ini di sosial media kita melihat tentang mudahnya orang mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Di sini saya mau jelaskan bahwa tidak ada itu yang namanya kekayaan yang didapat itu instan. Tidak ada, semua harus melalui proses dan semua harus melalui kerja keras. Bukan flexing atau boleh dikatakan bohong-bohongan. Gitu loh. Bisa aja kita melakukan flexing seolah-olah ini punya perusahaan kita, ini adalah pabrik kita, ini adalah mobil mewah kita dan sebagainya. Sangat mudah. Akan tetapi ingat bahwa masyarakat akan menilai. Dan satu hal, jika orang mengatakan dirinya sebagai pengacara atau seolah-olah sebagai pengacara atau sebagai advokat, ternyata bukan, pasal 31 Undang-Undang tahun Undang-Undang 18 ya tentang pengacara itu bisa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Artinya apa? Harus hati-hati. Memang bolehlah punya niat membantu orang-orang untuk membuat usaha agar lebih murah atau PT-PT murah. Akan tetapi kualitas tentunya juga harus dijaga dan kredibilitas harus dijaga. Sekali lagi kita lihat perkara ini sampai kemana dan kita lihat apa yang akan ditanggapi oleh John. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana nih tanggapannya bang? Gini. Kan setiap orang yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan apa yang didalilkan, ya. Saya sangat sesalkan, ya, orang tersebut, ya, direktur dari PT Adidharma itu saya tolong dan tidak ada saya menyampaikan, ya, seperti salah satu pengacara berinisial RA yang menyampaikan katanya saya ini menerima kuasa dan lain-lain. Seorang pengacara belum menelaah, ya, kebenaran sebuah berita, tapi sudah mulai ikut-ikutan pansos. Saya kenal abang, Pak pengacara inisial RA, ya, dulu tapi bang, zaman dulu. Terus sekarang abang tiba-tiba muncul, ya, nampilin muka saya di situ, ya. Abang menggiring opini seolah-olah saya menerima kuasa. Saya bukan pengacara bang, mana berani saya terima kuasa. Itu perusahaan saya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, ya, pengacaranya Bang Sunan yang ngurusin, ya. Jadi minta tolong teman-teman masyarakat, ya, pinter dikit. Saya membangun bisnis dari nol dengan kerja keras, ya, gak punya bos saya. Apa yang saya tampilkan milik saya semuanya, ya. So jangan ada di video Bang RA itu bilang bisa aja itu mobilnya mobil orang, perusahaannya, pabriknya ngaku-ngaku. Astagfirullahaladzim bang. Kalau mau pansos sama saya agak pinter dikit, ya. Salam kopi Starling, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother John, apa kabar? Oke bro, gua terima mention di tadi di TikTok. Jadi intinya gini bro,
Tadi gue sangat terkejut sebenarnya melihat beranda TikTok gue ada berita tentang lu dari okezone.com. Di situ dijelaskan bahwa ada berita TikToker John LBF digugat pengusaha atas kerugian dan penipuan 1,8 miliar. Ini beritanya kayak gini. Nah, kemudian memang di situ bicara tentang John. Yes, saya kenal dengan John, bukan orang baru, kita udah mengenal. Artinya dengan teman-teman saya, Yudi dan kawan-kawan ketika kita sering main burung, kira-kira begitu. Oke, jadi begini yang bisa saya jelaskan. Di dalam berita ini dijelaskan bahwa oleh pengacaranya sebelah sana yang konferensi pers, Arif kalau nggak salah. Nah, di sini disebutkan kasus ini mulanya tahun 2002 untuk jasa hukum. Nah, di situ disebutkan di mana High Five sama sekali tidak memiliki kompetensi ya di bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga sudah jelas. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tahun 2022 itu menyerahkan uang sebesar 800 juta sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Ini yang dituliskan di media. Nah, begini, saya menjelaskan tentang bagaimana posisi kedudukan seorang lawyer atau advokat. Karena pada dasarnya pengacara itu memang harus memiliki izin sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang nomor 18 dan di pasal 31 kalau tidak salah. Di situ dijelaskan bahwa memang kalau orang yang mengaku-ngaku itu bisa dijerat hukum secara undang-undang. Nah, atas apa yang dibaca oleh publik hari ini terkait dengan statement daripada kuasa hukum pihak sebelah sana John, di situ menyatakan seolah-olah adalah sebagai pengacara atau menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, tentunya kami pengacara itu berpikir setiap pekerjaan yang memang menyelesaikan hukum berarti harus menggunakan kuasa. Nah, itu adalah asumsi yang tergambar dari sebuah statement yang apalagi dijelaskan secara detail bahwa itu adalah penyelesaian permasalahan hukum. Tentunya standarisasinya adalah harus menggunakan surat kuasa atau surat tunjuk untuk mewakili atau tidak setidak-tidaknya posisinya adalah John sebagai orang yang mewakili yang punya perkara atau pekerjaan. Itu satu poin. Poin yang kedua, bahwa saya sama sekali tidak pansos. Kewajiban saya sebagai advokat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi pekerjaan pengacara atau penyelesaian hukum itu biasanya dan memang digariskan oleh undang-undang adalah pengacara. Makanya saya menjelaskan dalam konten video saya yang tadi. Nah, sebagai sahabat saya mengatakan saya turut bangga dengan keberadaan John bahwa banyak sekali mampu membantu orang-orang yang membuat PT, meringankan beban mereka atau bahkan memberikan harga murah dengan membuka office yang memang satu paket dengan PT. Artinya ini membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baru. Nah, tentunya ketika terjadi permasalahan ini juga akan menjatuhkan kredibilitas daripada John. Sebagai sahabat sekali lagi, saya hanya memberikan masukan. Terus yang ketiga, saya tidak sama sekali untuk pansos. Mohon maaf, saya memang orang yang tidak terkenal. Saya tidak dikenal publik, tapi setidaknya saya memberikan kewajiban saya sebagai insan hukum Indonesia untuk memberikan pencerahan, sedikit edukasi mengenai problematika hukum yang ada di Indonesia. Nah, tentunya apa yang menjadi permasalahan John dengan partner bisnis di sana, masyarakat tidak mengetahui. Nah, ini statement awal sekali adalah bermuara pada konferensi pers yang dilakukan oleh pihak sebelah sana. Oleh karena itu, saya berharap antara John dengan pengacara sebelah sana pun bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Dan tentunya sekali lagi solusi terbaik dalam sebuah urusan bisnis adalah bermusyawarah dan duduk dalam satu meja. Itu saran saya sebagai sahabat.
Sekali lagi, tidak ada maksud apapun, kita sama-sama membangun, apalagi yang John lakukan adalah membantu masyarakat sekali lagi untuk memberikan kemudahan yang ingin membuat satu perusahaan atau PT. Nah, tentunya ini juga jangan sampai niat baik kemudian disalahartikan oleh orang. Dan tentunya ketika tadi saya menjelaskan tentang flexing, adalah banyak terjadi di dalam dunia sosial media yang kemudian pada akhirnya merugikan masyarakat. Yang saya maksudkan tadi adalah pengertian tentang flexing. Flexing adalah salah satu tindakan atau salah satu cara yang seolah-olah adalah benar gitu loh. Padahal apakah itu mobilnya seolah-olah punya kita, kemudian pabrik punya kita, atau apapun rumah mewah dan sebagainya, itu adalah bagian daripada membangun satu karakter seseorang melalui boleh dikatakan flexing, walaupun itu senyatanya tidak ada. Ini tidak ditujukan kepada seorang John, karena ada beberapa konten kreator kemarin yang kemudian terproteskan oleh adanya yang mengaku punya pabrik, ternyata bukan. Itu ada juga beredar di beranda-beranda TikTok. Oleh karena itu, sekali lagi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya segala upaya untuk membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi bawah menjadi atas, seperti yang John gembar-gemborkan bahwa saya adalah bukan orang mampu pada dasarnya, terus kemudian saya berusaha. Itu pun saya gariskan bahwa tidak ada yang instan dalam hal membangun bisnis. Dan tentunya keberhasilan itu betul apa yang katakan John, tidak butuh waktu lama. Akan tetapi masyarakat banyak sekali yang berpikir apakah ia membangun bisnis dengan begitu cepatnya, dan kemudian apakah bisnis yang dilakukan. Banyak orang-orang yang boleh dikatakan menghitung kalkulasi dan akumulasi dari itu semua. Oleh karena itu John, selamat berjuang. Dan sahabat saya juga, Sunan Kalijaga adalah sahabat saya. Kami sama-sama sama-sama pengacara, dan kami dulu sama-sama mendirikan yang namanya Himpunan Advokat Muda Indonesia. Dan sekali lagi selamat berjuang, dan mudah-mudahan permasalahannya bisa selesai. Sekali lagi saya tidak pansos, dan saya memang tidak butuh untuk pansos. Sekali lagi John, karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa yang sedikit punya keilmuan ingin diberikan kepada masyarakat supaya lebih mencerdaskan. Kira-kira demikian. Sekali lagi John, selamat berjuang, dan semoga permasalahan cepat selesai. Salam untuk keluarga, salam untuk Sunan Kalijaga, sahabat saya, dan tentunya sekali lagi saya berharap mudah-mudahan solusi terbaik John dan kawan-kawan serta pihak sebelah sana bisa segera didapatkan, dan alangkah baiknya semua berakhir dengan perdamaian. Karena pada prinsipnya bisnis harus berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.